Shalom parents, shalom anak-anak teacher Teti X level. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Teacher Teti berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat ya. Demikian juga seluruh anggota keluarga kamu. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran tematik di tema udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema kedua yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5 dan 6. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa ya. Oke, baiklah, teman kamu akan mengajak kamu berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Beta. Baiklah anak-anak teacher, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Lalu yang kedua, menyebutkan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Nah, yang ketiga, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Lalu yang keempat, yaitu menyebutkan properti yang digunakan dalam tari dan mengetahui persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Ya, anak-anak teacher, organ pernapasan manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan. Nah, anak-anak teacher, siapa yang pernah mengalami hal ini? Maksud saya, kami lagi terkena flu. Gangguan organ pernapasan manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan, virus, bakteri, udara kotor, ataupun kelelahan. Nah, pada pelajaran sebelumnya, anak-anak teacher sudah mempelajari gangguan pernapasan seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, influenza, dan flu burung. Nah, kali ini kita akan mempelajari sedikit tambahan dari gangguan pernapasan. Ada beberapa contoh gangguan pernapasan. Yang pertama, ISPA. ISPA ini singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. ISPA menyerang bagian atas pernapasan organ paru-paru. Nah, ISPA ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Lalu ada laringitis. Nah, laringitis ini sejenis radang yang menyerang organ pernapasan bagian laring. Penderita laringitis pada umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Laringitis biasanya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun virus yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi, yaitu radang amandel. Radang amandel adalah penyakit sejenis dengan laringitis. Akan tetapi, amandel ini menyerang bagian amandel atau tonsil. Nah, amandel ini 2 benjolan yang ada di belakang kerongkongan kita. Pada umumnya, yang mudah terkena penyakit radang amandel adalah anak-anak. Amandel dapat dicegah dengan mengonsumsi antibiotik. Apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk mengangkat amandel. Kemudian ada hipoksia. Hipoksia adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh, sehingga akan mempengaruhi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia ataupun menghirup udara yang mengandung racun. Penderita hipoksia dapat diobati dengan cara memberikan oksigen tambahan. Nah, anak-anak teacher, oleh karena itu kita sangat membutuhkan yang namanya
tumbuhan, sebab tumbuhan akan menghasilkan oksigen pada saat siang hari. Nah, anak-anak teacher, masih banyak sekali gangguan pernapasan ya. Ada yang dikatakan tuberkulose atau sering disebut dengan TBC, kemudian kanker paru-paru, dan asma. Jadi anak-anak teacher dari sejak dini harus menjaga kesehatan ya, serta menjaga kebersihan lingkungan dan makan makanan yang bergizi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, kemudian kita makan makanan yang bergizi, serta berolahraga, kita sudah menciptakan tubuh yang sehat. Dan artinya kita sudah melakukan tanggung jawab kita dan kewajiban kita terhadap tubuh kita. Ya, sebab tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi Allah sudah memberikan kita tubuh yang sehat, oleh sebab itu kita harus menjaganya. Nah, anak-anak teacher, kemarin kita sudah belajar mengenai kewajiban dan tanggung jawab. Selain menjaga kebersihan lingkungan, para warga juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mengikuti musyawarah. Nah, musyawarah ini merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan bertujuan mengambil sebuah keputusan yang akan disepakati bersama. Nah, pengambilan keputusan melalui musyawarah dapat dilakukan jika hasilnya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketika kita bermusyawarah, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban kita yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Nah, yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Lalu yang keempat, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Nah, tanggung jawab kita yaitu yang pertama, contohnya ya, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang sudah kita sepakati harus kita laksanakan. Lalu yang kedua, menaati tata tertib musyawarah. Nah, yang ketiga, menghargai hasil keputusan musyawarah. Ketika bermusyawarah, kita juga memiliki hak ya. Hak kita yaitu menyampaikan pendapat atau saran. Lalu yang kedua, memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Nah, yang ketiga, memperoleh hak yang sama dengan peserta yang lainnya. Anak-anak teacher sudah dapat menemukan informasi penting dalam suatu teks dengan bantuan kata tanya adik Simba. Teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kata baku artinya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya faktor bahasa daerah ya. Dan kata tersebut tidak ada terdapat di KBBI. Berikut adalah contoh kata-kata baku dan kata tidak bakunya. Yang pertama izin. Kata tidak bakunya anak teacher bisa melihat ya. Apotik remedial. Dan masih banyak lagi di buku textbook kamu sudah disajikan beberapa contohnya ya nak ya. Anak-anak teacher bisa melihatnya. Oh iya anak-anak teacher, di dalam pementasan tarian, anak-anak teacher tentunya akan mengalami musyawarah juga loh. Apalagi dalam mempersiapkan apa yang akan dipakai, apa yang akan digunakan dalam pementasan tarian. Nah, anak-anak teacher, berikut persiapan yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tarian. Yang pertama, yaitu pemilihan tarian.
Tarian dapat dipentaskan secara perorangan maupun kelompok ya, atau berpasangan. Tarian yang dipilih disesuaikan dengan banyak penari yang akan mementaskannya. Lalu, persiapan yang kedua yaitu mempersiapkan unsur pendukung. Ya, apa saja yang menjadi unsur pendukung dalam tarian? Yang pertama itu adalah tata busana. Jadi, pemilihan tata busananya juga harus dipertimbangkan. Kemudian tata rias, lalu iringan, kemudian properti tarian. Properti tari memegang peranan yang sangat penting dalam pementasan tari. Properti tari sebaiknya dipersiapkan sejak awal ketika pemilihan tari sudah dilakukan dan mulai dilakukan latihan supaya penari dapat menguasai penggunaan properti tersebut. Teacher berharap kamu sudah memahami pembelajaran kita hari ini di tematik pembelajaran 5 dan 6. Untuk bahan evaluasi kita hari ini, teacher mau kamu mengerjakan halaman 77 nomor 1 ya. Nah, anak-anak teacher, akhir kata teacher Teti mau meminta teman kamu untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to finish our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you Gustaf sudah mau menutup pertemuan kita dengan doa. Oke anak-anak teacher, kita kembali di pertemuan berikutnya. Teacher Teti berharap kamu masih tetap semangat ya, supaya teacher-teacher kamu yang di sekolah menanti kamu tetap semangat juga. Oke? Tetap jaga kesehatan anak-anak teacher. God bless you and bye-bye.